Ada beberapa wartawan menanyakan kepada saya terkait menyangkut masalah putusan Nikita Mirzani. Lalu saya diminta tanggapannya terhadap putusan tersebut, bahwa saya menyikapi pertanyaan pertama adalah, Mas Krisna, bagaimana tanggapannya terkait Nikita Mirzani divonis 4 tahun penjara, denda 1 miliar. Menurut saya, dengan keputusannya 4 tahun dari tuntutan jaksa 11 tahun, menurut saya sih harusnya udah oke lah. Harusnya dapat diterima oleh Nikita Mirzani dalam putusannya kan dari 11 tahun menjadi 4 tahun. Lalu kemudian kedua, vonis hakim lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU. Tanggapannya Mas Krisna seperti apa? Artinya bahwa mungkin saja pertimbangan hakim di sini melihat tidak ada terbuktinya terkait menyangkut masalah TPPU. Yang dapat dibuktikan dalam perbuatannya Nikita Mirzani terkait Undang-Undang ITE dan pemerasan. Jadi artinya bahwa dilihat dari fakta persidangan, pemeriksaan, dari mulai saksi, dari mulai bukti, lalu mulai disaksikannya ahli, yang dihadirkannya ahli oleh dari pihak kuasa hukumnya si Nikita Mirzani. Nah, banyak pertimbangan hakim dilihat di sini bahwa terutama faktor TPPU-nya tidak dapat ditemukan di dalam fakta persidangan, sehingga hakim hanya dapat melihat bukti pemerasan dengan Undang-Undang ITE-nya itu yang dapat dibuktikan, sehingga divonis lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Kemudian yang ketiga, pasal tindak pidana pencucian uang TPPU dinyatakan Nikita tidak bersalah di pasal tersebut. Tanggapan Mas Krisna seperti apa? Pasti menurut saya artinya bahwa tidak dapat pembuktian Nikita Mirzani TPPU-nya itu seperti apa, bahwa uang itu digunakan menjadi tindak pidana pencucian uangnya itu sebagaimana, bahwa berubah asal usul TPPU itu kan tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut kepada majelis, kan seperti apa sih TPPU merubah asal usul? Misalkan contohnya kayak supir saya, supir saya tuh dia berapa sih gajinya, terus berapa bonusnya, berapa apa, tiba-tiba saya mengatasnamakan dari uang kejahatan, saya namakan supir saya. Misalkan tiba-tiba mobil A punya nama supir saya, mobil B punya nama supir saya, padahal kan penghasilan supir saya berapa? Berarti kan saya merubah asal usul, artinya mengkelabui daripada sebuah perbuatan. Misalkan saya punya saudara, dia tuh berapa penghasilannya dalam buka sembako gitu kan, berapa sih penghasilan, kan dapat dihitung. Tiba-tiba dia punya 2-3 ruko yang saya namakan saudara saya, berarti kan saya menggelapkan mengalirkan uang daripada kejahatan saya ke sana gitu loh. Itu yang dianggap. Tapi kan di sini tidak dapat dibuktikan oleh majelis hakim terhadap perbuatannya TPPU oleh Nikita Mirzani. Keempat, Nikita Mirzani berniat untuk banding terkait vonis 4 tahun, denda 1 miliar. Mas Krisna melihat seperti apa? Itu haknya Nikita Mirzani bersama dengan penasihat hukumnya. Mungkin ada masukan-masukan dari penasihat hukumnya kepada Nikita Mirzani bahwa dia ada niat banding untuk melakukan itu haknya dia. Tapi kalau menurut saya sih dari putusan dari tuntutan 11 tahun kemudian Nikita Mirzani diberikan vonis 4 tahun, harusnya sih kalau buat saya sih harusnya oke ya. Oke, kenapa? Karena kan nanti vonis 4 tahun itu juga akan dipotong daripada hukuman yang telah dijalani oleh Nikita Mirzani. Misalkan Nikita Mirzani sudah menjalani berapa? 8 tahun. Nah, dari 8 tahun itu kan 8 bulan, misalkan 8 bulan. Nah, dari putusan 4 tahun itu kan dipotong nanti bahwa dari yang dia udah jalani 8 bulan, berarti kan sisanya 3 tahun lebih. Kemudian nanti sebagai hak terpidana dia akan mendapatkan hak-hak remisinya, misalkan seperti hari raya atau 17 Agustus atau ada hari-hari besar keagamaan, dia kan akan mendapatkan remisi-remisi lah atau yang lain-lainnya lah. Lalu kemudian dia selain daripada remisi, dia juga bisa mengajukan PB gitu kan, dia bisa mengajukan PB setelah 2/3 dia menjalani hukuman, dia bisa menjalani PB. Ya buat saya sih harusnya ya oke aja dengan putusan 4 tahun. Tapi kembali lagi bahwa itu haknya Nikita Mirzani untuk melakukan upaya banding, upaya banding. Kemudian yang kelima bahwa Mail asisten Nikita divonis 3 tahun, denda 1 miliar. Tanggapannya seperti apa? Ya kembali lagi bahwa peranan Mail ini kan mungkin melekat kepada perbuatannya Nikita Mirzani yang dianggap telah melakukan pemerasan
lalu undang-undang ITE dan sebagainya. Jadi kan dia tuh membantu, ya kan, melekat daripada perbuatan itu. Jadi kalau dia diberikan hukuman lebih rendah daripada Nikita Mirzani, karena sifatnya kan dia hanya membantu di dalam perbuatan kejahatan ini, kalau itu dianggap. Jadi oke aja karena lebih rendah daripada putusannya Nikita Mirzani. Lalu yang terakhir ya, bahwa Mail mengatakan dirinya takut untuk banding karena takut vonisnya malah bertambah. Tanggapan Mas Krisna seperti apa? Ya kembali lagi bahwa apapun itu, ya kan, kita mau banding, kayak dia mempunyai rasa ketakutan, kemudian dia mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain, itu ya juga jadi pertimbangan haknya si Mail untuk dia mau rasa takut dalam banding. Karena dalam prosesnya banding itu nanti kan juga akan disidangkan lagi, gitu kan, akan diperiksa lagi apakah sudah sesuai dengan putusan pengadilan negeri. Karena kan di dalam putusan banding itu nanti kalau majelis banding di pengadilan tinggi punya pertimbangan hukum yang lain, ya kan, dia melihat daripada putusannya dari PN berbeda, ya bisa saja, ya kan, itu lebih naik, ya kan, daripada vonis hakim di pengadilan negeri yang sekarang telah divonis, atau kan lebih turun bahkan bebas gitu. Itu kan kembali lagi nanti daripada penilaian pengadilan tinggi. Itu aja. Jadi kembali lagi bahwa kalau Mail punya keraguan atau dia punya ketakutan, itu haknya Mail. Itu aja ya. Oke, terima kasih. Salam Krisnamurti.